Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Shalom. Kematian Kristus di atas kayu salib mengingatkan kita betapa besarnya pengorbanannya bagi hidup kita. Untuk itu, marilah kita kembali bersyukur dan mengingat akan kasih dan pengorbanannya atas kehidupan kita. Selamat datang di ibadah Jumat Agung AFCF City Park Semarang. Selamat beribadah.
Setiamu tiada ternilai pengorbananmu. Kau telah mati di salib karenaku. Kau curahkan darahmu kudus, hapus dosa
kasih atas pujian dan penyembahan kami. Engkau berkenan, Engkau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bersama jemaat IFGF Setipak mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua, atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami semua, atas hari yang sangat spesial, Jumat Agung ini Tuhan, di mana hari ini Tuhan Engkau telah mengingatkan kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan, bahwa Engkau telah mengasihi kami Tuhan dengan sepenuhnya Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Tuhan kepada anak-anak-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami mengucap puji syukur Tuhan atas kasih-Mu yang tak terhingga kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mengingat akan bangsa dan negara kami Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Kami mohon dengan belas kasih-Mu Tuhan, kiranya Engkau pulihkan Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan saat ini Tuhan. Tuhan, apapun keadaannya Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, Engkau satukan Tuhan. Tuhan, apapun politik yang terjadi di negara kami Tuhan, Engkau sanggup memulihkan Tuhan bangsa dan negara kami. Hari Tuhan, kami juga rindu Tuhan bersama anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Memohon belas kasih-Mu Tuhan, Engkau untuk menjaga akan pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Berilah perlindungan yang ekstra Tuhan untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo Tuhan. Berikan juga perlindungan untuk Bapak Gubernur Ganjar Tuhan, untuk Bapak Wali Kota Hendarti Tuhan, untuk Bapak Camat, Bapak Lurah, RT RW dimanapun Tuhan mereka berada Tuhan. Juga untuk pemimpin-pemimpin gereja kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan kasih-Mu Tuhan, urapi mereka satu persatu. Biarlah pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, dengan jalan yang Kau tetapkan Tuhan, bisa memimpin bangsa kami ini dengan baik dan benar Tuhan. Jauhkan dari roh jahat dan roh kegelapan Tuhan. Berilah terang yang dari Engkau Tuhan, sehingga negara kami akan maju, gereja kami akan maju, jemaat dimanapun akan maju Tuhan. Terlebih Tuhan saat-saat pandemi coronavirus COVID-19 ini Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, untuk para tenaga medis di rumah sakit Tuhan, para dokter Tuhan, para perawat Tuhan, staf-staf yang bekerja di rumah sakit Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa Tuhan. Engkau berikan Tuhan mereka ketahanan fisik yang luar biasa, karena mereka menjadi garda depan Tuhan di dalam menangani Tuhan pandemi Tuhan, virus COVID-19 ini Tuhan. Engkau adalah penguasa langit dan bumi Tuhan. Engkau adalah dokter segala dokter Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memberikan perlindungan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, kepada tenaga para medis Tuhan. Engkau akan berikan kekuatan dan semangat Tuhan di dalam melayani Tuhan kepada pasien-pasiennya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan, berdoa Tuhan, mendoakan kepada jemaat Setipak Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin mereka di Pedurungan, mungkin mereka di Telogosari, mereka di Bangitayu, mereka di Muktiharjo, mereka di Bukit Kencana Jaya Tuhan. Mari Tuhan Kau tengok satu persatu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, kasih mereka Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, apapun Tuhan, Engkau akan sanggup menyembuhkan Tuhan. Engkau akan sanggup Tuhan memberikan kesehatan pada setiap jemaat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, mungkin di antara jemaat Tuhan ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami kekurangan di dalam keuangan, di dalam perekonomian Tuhan. Tuhan akan pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan jemaat-Mu Tuhan, kasih mereka satu persatu Tuhan. Kami juga berdoa memohon belas kasih-Mu Tuhan. Saat ini mungkin ada hubungan yang kurang baik di antara anggota keluarga, di antara suami, istri, dan anak-anak. Engkau sanggup memulihkan Tuhan hubungan Tuhan mereka semua, sehingga menjadi keluarga yang harmonis Tuhan.
dan keluarga menjadi keluarga yang kuat Tuhan, dan gereja kami akan menjadi kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, berikan roh persatuan dan kesatuan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami semua jemaat bersama dengan pengurus gereja, bersama dengan Bapak Pastor di tempat ini Tuhan, sanggup Tuhan memberikan pelayanan yang terbaik kepada sesama kami. Dan itu akan terjadi Tuhan kalau Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kalau Engkau bersama dengan kami, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Dan kami bisa melayani dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa-doa kami ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Halo semuanya, jemaat AFJF City Park. Semuanya sehat Bapak Ibu Saudara? Amin. Semuanya kuat Bapak Ibu Saudara semuanya? Semuanya diberkati? Ya. Baik, pada kesempatan ini yang pertama yaitu tentang persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan sulung maupun persembahan yang lain. Silahkan dikirim transfer ke BCA cabang Siliwangi atas nama Gizi Semarang AC 24553717771. Untuk pengumuman yang berikutnya, untuk iCare bisa dilaksanakan di rumah masing-masing ya, mungkin dengan AIT, dengan Zoom dan lain-lainnya. Yang terakhir ya ucapan terakhir supaya tidak tegang ya, saya akan sampaikan pantun dan berkaitan dengan Sultan Hari Jumat Agung ya. Beli roti di Jalan Sultan Agung. Lengkap ya. Mendapat buah mangga yang akan menjadi kesehatanku. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus Juru Selamatku. Tepuk tangan. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini satu sukacita kalau kita masih diberikan umur panjang oleh Tuhan. Dan pagi hari ini bersyukur kalau Jumat Agung kita bisa merayakannya bukan di gereja, tetapi di rumah kita masing-masing. Itu satu anugerah yang luar biasa. Ada dua orang yang bercakap-cakap, yang pertama berkata, aku ingin tahu, di mana aku akan mati? Temannya menjawab, kamu gila ya? Untuk apa tahu dan di mana kamu akan mati? Yang pertama menjawab, kalau aku tahu aku akan mati di mana, aku tidak akan pergi ke tempat itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini menunjukkan bahwa orang itu ingin terhindar dari kematian, dan memang adalah sesuatu yang umum kalau orang itu ingin terhindar dari kematian. Tetapi Yesus itu berbeda. Dia tahu di mana dia akan mati. Dia tahu bahwa kalau ia mati di Yerusalem. Tetapi ketika saatnya sudah mati, dia bukannya menjauhi Yerusalem, tetapi dia malah pergi ke Yerusalem. Di Taman Getsemane pada waktu ditangkap, dia dibela oleh Petrus yang mengeluarkan pedangnya dan membacok imam hamba-hamba itu yang besar. Sebetulnya bisa saja pada waktu itu Yesus memberi komando kepada seluruh muridnya. Serang orang itu. Dan ketika mereka lagi terjadi huru-hara, Yesus bisa saja lari menyelinap perlahan. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Atau dia juga bisa berkata kepada Petrus bahwa sebetulnya dia bisa minta kepada Bapa di surga untuk mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikatnya untuk membantu dia. Tetapi dia tidak melakukan hal itu. Sebetulnya, kalaupun Yesus tidak minta bantuan Bapa untuk mengirimkan pasukan malaikat, dia sendiri juga bisa membasmi, membantai orang-orang yang menangkapnya. Tetapi mengapa tidak dilakukannya? Karena kasihnya kepada kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, mengapa sih Yesus mati di kayu salib? Apa sih arti atau makna kematian Kristus bagi kita? Kita akan berdoa pada pagi hari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur pagi ini untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus, Kau berikan kekuatan hikmat kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang kami dengar, dan akan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Di dalam 1 Petrus 2, ayat 21 sampai yang ke-25,
kitab 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika kita membaca 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25, apa sih arti kematian Kristus bagi kita? Dikatakan kematiannya itu menjadi teladan bagi kita. Ya, poin yang pertama, kematian Kristus menjadi teladan bagi kita. Dalam ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun sebagai tahanan politik di Afrika Selatan. Karena ia melawan apartheid, rasialisme, diskriminasi berdasarkan warna kulit. Selama 27 tahun ia terisolasi dari keluarganya, mengalami penyiksaan, kerja paksa, dikencingi oleh para sipir. Ya, jadi sebuah perlakuan yang tidak sangat manusiawi. Tetapi ketika Nelson Mandela keluar dari penjara selama 27 tahun, dia punya kesempatan untuk membalas dendam. Dia bisa melakukan hal-hal yang pernah dilakukan sipir penjara atau penjaga penjara akan dilakukan terhadap Nelson Mandela kepada dia. Karena apa? Dia menjadi orang yang hebat. Dia menjadi presiden. Tetapi apa yang dilakukan Nelson Mandela ketika dia keluar dari penjara, dia bahkan mengajak makan siang jaksa agung yang memvonisnya. Dia mengampuni sipir penjara yang mengencingi dia. Dia mengampuni orang-orang yang sudah melakukan kesalahan terhadap dia. Nelson Mandela katakan, enggak, aku tidak mau melakukan apa yang engkau lakukan terhadapku. Aku mau putuskan saat ini juga. Aku mengampunimu. Aku mau memberikan yang terbaik untuk engkau. Tiap orang berpikir bahwa Nelson Mandela punya alasan untuk marah. Punya alasan untuk benci. Punya alasan untuk dendam. Tetapi dia putuskan saat itu. Dia tidak mau melakukannya itu. Disinilah kita sebagai orang Kristen memiliki kesempatan yang unik dengan memperhatikan teladan Kristus. Agar kita dapat menanggung perlakuan buruk serta menunjukkan sikap lebih baik kepada orang lain. Sikap yang mampu menyerah perlakuan tidak adil dapat menjadi orang terakhir dan tidak meneruskannya. Ketika kita diperlakukan tidak adil, putuskan aku tidak mau melakukan pada orang lain. Hal itu yang dilakukan Petrus. Dia mengajarkan bagaimana bersikap terhadap ketidakadilan. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia, tetapi kita mesti belajar menyerap ketidakadilan dan Kristuslah yang menjadi teladan bagi kita. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di provinsi di kerajaan Romawi. Mereka diperlakukan tidak adil. Mereka ditindas oleh Kaisar Nero. Ya, kehidupan mereka tidak nyaman, diperlakukan tidak manusiawi oleh para majikannya, oleh para pembesar-pembesar pada waktu itu. Tetapi Petrus menasehati kepada mereka di dalam ayat yang ke-21, sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus melakukan teladanan yang baik dalam hidup kita. Apa sih yang dia tinggalkan keteladanan untuk kita? Dikatakan, Yesus tidak memilih jalan kenyamanan. Bapak Ibu, harusnya dia di surga, tetapi dia mau turun ke dunia, melewati jalan tidak nyaman. Apa? Kematian. Dia tahu dia datang ke dunia hanya untuk mati. Menebus siapa? Orang berdosa. Yesus lakukan itu. Ketika dia berdoa di Getsemane,
Dia memutuskan mengambil jalan penderitaan. Dia meminum cawan murka Allah. Dalam Markus 10:33 katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yesus tidak memilih jalan kenyamanan. Yang berikutnya, Yesus tidak memilih jalan ketenaran. Harusnya dia tenar. Dia orang yang berkuasa, dia punya segalanya, tetapi apa yang dilakukan? Dikatakan dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Melayani siapa? Melayani orang berdosa, melayani kita semuanya. Dan Yesus lakukan itu. Dia menjadi daulos, menjadi hamba yang tidak ada harganya, supaya kita diangkat derajat oleh Allah. Dikatakan juga Yesus tidak memilih jalan kekerasan. Ketika dia mau ditangkap oleh para penjaga ketika di Taman Getsemane. Bahkan dikatakan di dalam Markus 26 ayat 51-53, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepala kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus menjadi teladan kita karena apa? Dia tidak memilih jalan kekerasan. Dia bisa saja memilih jalan kekerasan. Tidak dilakukan. Ikut teladan Kristus berarti kita harus menyesuaikan hidup kita menurut teladannya. Memang tidak mudah untuk tunduk dan menahan diri pada saat kita mengalami perlakuan yang tidak adil. Sangat sulit bagi kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi dikatakan kita harus ikut teladannya. Memang natur manusia itu pengennya membalas. Ya, kalau kita disakiti, kita pengen membalas. Ketika kita dibenci, kita ingin membalas benci. Atau ketika kita difitnah, kita kembali fitnah. Tetapi poin yang pertama Bapak bisa kasihi, bahwa kita ikut teladan Kristus. Ya, mengikuti teladan Kristus tidak mudah. Tetapi salib Kristus menuntut kita untuk kita mengasihi musuh, menyerahkan setiap persoalan kepada Kristus. Poin yang kedua, poin yang terakhir, kematian Kristus untuk menanggung dosa kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kematian Kristus bukan hanya sebagai teladan, melainkan hal yang penting adalah untuk menanggung dosa-dosa kita. Kita tidak hanya membutuhkan teladan, kita membutuhkan juru selamat. Teladan hanya dapat membuat kita terharu, membuat kita bersemangat, menguatkan tekad kita, semangat kita. Teladan tidak bisa menyucikan kita dari dosa. Teladan juga tidak bisa membuat kita hidup benar. Kita membutuhkan kelepasan dari dosa, sehingga kita akan dimampukan mengikuti teladan Kristus. Inilah inti dari kematian Kristus, yaitu kita butuh juru selamat. Tidak hanya teladan, tetapi kita butuh juru selamat. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita tahu Bapak Ibu, biasanya hari-hari terakhir atau kata-kata terakhir, seseorang sebelum dia menutup mata adalah kata-kata terpenting dalam hidupnya. Biasanya ketika orang mau meninggal, dia akan mengumpulkan keluarganya dan dia akan memberikan satu kata yang hebat, yang menjadi kekuatan bagi keluarganya. Nah, kata-kata terakhir Yesus sebelum dia meninggal adalah tetelestai, sudah selesai. Ya, kata tetelestai adalah pernyataan unik yang diberikan oleh Yesus saat terakhir ia menderita di kayu salib. Banyak orang menganggap kematian Yesus sebagai satu kekalahan. Mungkin murid-murid katakan guruku mati, aku nggak punya pengharapan, makanya mereka banyak lari.
Nah, makanya Bapak Ibu yang saya kasih pada pagi ini, kematian Yesus justru itu awal dari kemenangannya. Ya, kemenangan Yesus tidak dimulai ketika dia bangkit dari kematiannya, tetapi kemenangan Kristus dimulai ketika Yesus mengucapkan kata sudah selesai. Itu awal kemenangannya. Nah, jikalau kita bandingkan, Rasul Paulus pernah mengucapkan hal ini. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini merupakan ucapan proklamasi kemenangan yang sedang ditunjukkan oleh Paulus di akhir pengabdiannya kepada Tuhan. Kalimat ini Paulus katakan kenapa? Dia mengikuti Sang Kristus, gurunya, tuannya yang besar. Kata tetelestai, sudah selesai, ini tidak terdapat di kitab Matius, Markus, atau Lukas. Mengapa? Yang menulis kata tetelestai itu hanya di kitab Yohanes. Sudah selesai. Kenapa? Matius, Markus, Lukas lari ketika Yesus ditangkap. Mereka meninggalkan Yesus ketika gurunya disalib. Hanya Yohanes yang tetap mengikuti Tuhan. Kata sudah selesai, itu dalam kata kerjanya adalah perfect pasif indikatif. Apa sih artinya? Jadi dari kata kerja teleo, atau dalam bahasa Ibrani dipakai kata kaulah, artinya mencapai tujuan akhir, menyelesaikan menjadi sempurna. Sudah selesai merupakan proses penyelesaian dosa dan maut di waktu itu. Sudah terjadi, itu perfect. Sudah diselesaikan, itu pasif secara utuh. Komplit dan lunas oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya. Jadi menurut gramatikal Yunani, kata tetelestai ini menyatakan sesuatu yang telah selesai, telah dilengkapi, disempurnakan, diselesaikan, semuanya sudah sesuai yang direncanakan, semua sudah sesuai dengan yang diinginkan, dan semuanya sudah diterima. Artinya, kita tidak perlu menambah apapun, ritual, perilaku, amal, supaya kita selamat. Kenapa? Pengorbanan Yesus sudah selesai, sudah lunas harganya. Satu kata rangkuman dari kehidupan dan kematian Yesus merupakan penyataan tunggal yang paling penting. Dalam surah Alkitab katakan, menyelesaikan kepada kesempurnaan. Kata tetelestai ini biasa dipakai oleh seorang pemahat pada waktu itu. Jadi ketika dia memahat patung dan pahatannya sudah selesai, sudah mau selesai dan sudah selesai, dia akan ngomong tetelestai. Tetelestai. Tetelestai apa artinya? Sudah sempurna, sudah baik. Tidak ada yang kurang, sudah baik, sudah baik. Nah, Bapak Ibu, kematian Kristus juga demikian. Banyak orang itu berpikir kalau pengen hidup kekal, ikut Tuhan, tetapi juga melakukan hal-hal yang lain. Tapi pada pagi hari ini, di Jumat Agung ini, ketika Bapak Ibu percaya kepada Kristus, cukup. Yesus ajarkan kepada kita, cukup. Kematian Kristus sudah sempurna, sudah lunas dalam hidup ini. Jadi misi yang diemban oleh Yesus adalah misi untuk menyatakan keselamatan dari Allah atas orang berdosa. Yang Yesus lakukan di atas salib adalah menghapus seluruh dosa dunia. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Menanggung setiap jenis penyakit. Mematahkan segala jenis kutuk hukum Taurat. Mematahkan kemiskinan supaya Anda dan saya hidup diberkati. Melepaskan kuasa bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Memberikan hati yang baru sehingga Roh Kudus dapat tinggal di dalam setiap hati manusia. Mengembalikan hubungan antara Tuhan dan manusia. Memberikan kehidupan kekal bagi orang percaya. Kematian Kristus memberikan kekekalan kepada kita. Tidak usah melakukan apapun. Keselamatan itu anugerah. Keselamatan tidak bisa didapat karena usaha kita. Yesus katakan tetelestai, sudah selesai. Membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturannya. Dikuduskan, dibenarkan, disucikan. Roma 3, 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ketakutan terbesar manusia adalah ketika akibat dosa dia harus menanggung hukuman mati. Di dalam hukuman api neraka. Namun, Jumat Agung, kematian Kristus mengingatkan kita
Dan Yesus seolah-olah mengatakan kepada kita, tenang, aku telah menggantikan dirimu. Jumat Agung mengingatkan kepada kita, seolah-olah Yesus berkata, tenang, aku telah menggantikan dirimu. Ketika kita percaya kepada Yesus, hidup kita dibenarkan, hidup kita dikuduskan oleh darahnya. Ya, jadi Bapak Ibu pada pagi hari ini sadarilah, apa yang telah Dia lakukan sudah selesai. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang telah Yesus lakukan. Percayalah kepada salib. Percayalah kepada Kristus. Darahnya yang kudus tercurah bagi kita. Membasuh hidup kita dari hari ke hari. Menjadikan kita benar dan kudus. Jadi kematian Kristus bagi kita adalah kita bisa menjadi teladan Kristus. Yang kedua, membebaskan dosa kita. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau perjamuan kudus. Ambil roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu sediakan pada pagi hari ini. Dengan sikap hormat, sikap penyembahan, kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Memberikan hati kita, roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu bawa pada pagi hari, baik di rumah Bapak Ibu, di kos, di kontrakan, mari bisa disiapkan anggur-anggur kita pada pagi hari ini. Saya akan berdoa pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk kemurahan-Mu, untuk kematian-Mu yang mengingatkan kami, Engkau menjadi teladan kami, dan Engkau membebaskan dosa kami sudah lunas. Tidak perlu kami tambahi apapun juga Tuhan. Pengorbanan sudah cukup bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami yang di rumah-rumah, di kos, di kontrakan, mau mengadakan perjamuan kudus, mari Bapak sucikan, kuduskan setiap kami. Sehingga apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini menyukakan hati Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kita pada pagi hari ini. Angkat dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita pada pagi hari ini. Firman-Allah katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu pada pagi hari ini. Dan silakan Bapak Ibu menaruh tangan kiri di dadanya pada pagi hari ini. Saya akan berdoa pada pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan segala kehidupan kami hari-hari ini. Mungkin setiap rumah tangga yang ada di kehidupan kami melakukan ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kuasa darah-Mu mengingatkan pada kami, Engkau sudah membayar lunas dosa kami Tuhan. Darah-Mu itu menyembuhkan kami. Darah-Mu itu mengampuni kami. Darah-Mu itu berikan pengharapan yang baru kepada kami Tuhan. Mari Bapak untuk setiap tangan yang ditaruh di dada Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang susah Allah hiburkan. Yang kekurangan Allah berkati dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami mau meminum kuasa darah pada pagi hari ini. Dan biar menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi dasar yang teguh bagi kami. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu dia mengambil cawan dan makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Melalui pergumulan kami, melalui tantangan kami, melalui apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tetap mengasihi kami. Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang menghibur kami. Engkau Allah yang meneguhkan kami dengan pengurapan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih pada pagi hari ini, ingat kematian Kristus
di kayu salib cukup bagi kita. Dia sudah membayar lunas harganya. Mari setiap kita hargai karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga apapun yang kita lakukan hari-hari menjadi berkat dalam hidupnya. Biarlah setiap rumah tangga Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan, dijagai Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bisa angkat tangan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Sidang cuma dikasih Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, rumah tanggamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang mana engkau terpukul kalah olehmu. Diberkatilah usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan buka bagimu perbenaran yang melimpah. Dan diberkatilah segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan kota minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan biarlah pada saat ini, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha Kristus datang kembali. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ia telah memilih jalan penderitaan, dan kesetiaannya untuk kita telah teruji di atas kayu salib. Dengan bilur-bilurnya kita telah disembuhkan, dan dengan pengorbanannya hidup kita telah dipulihkan, dan dosa-dosa kita dihapuskan. Demikian ibadah Jumat Agung pada hari ini. Sampai bertemu lagi dalam ibadah Paskah pada hari Minggu 12 April 2020 pukul 8 pagi. Tuhan Yesus baik dan akan selalu baik untuk kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.